Semua, balik lagi bersama saya Micha Graciana Devi. Dan hari ini adalah hari yang cukup cerah dan panas. Walaupun tadi pagi it's like thick fog gitu. Going to campus thick fog, terus dingin gitu. Jadi rada-rada dilematik dan problematik ya, memilih baju yang apa yang aku harus pakai gitu. Kalau ketebalan kepanasan, kalau ketipisan misalnya seperti t-shirt kedinginan gitu. Anyway, now I'm in one of the practicum grounds surrounded by vino, by grapes, vines. Okay. Nah, tema hari ini yang saya akan bicarakan adalah mengenai tips dan triks apa saja yang harus kamu persiapkan sebelum kamu berangkat untuk mengikuti program pertukaran pelajar apa ke luar negeri dalam jangka waktu yang tidak terlalu singkat gitu ya. Oke. Nah, tips yang pertama, sebelum kamu berangkat pre-departure, kamu harus perhatikan semua persyaratan untuk keberangkatan sudah terpenuhi. Misalkan visa kamu sudah ada, paspor kamu sudah ada, jangan sampai kadaluarsa dan jangan sampai tertukar. Kedua, kamu juga harus perhatikan, ketiga, kamu juga harus perhatikan residence permit kamu. Oke, kalau pengalaman saya pas saya ke Thailand itu saya tidak mengurus visa karena di sana kan orang Indonesia bebas ya keluar masuk gitu kan. Tapi kalau lebih dari 1 month, you have to make a residence permit and a visa, which lasts for 3 months dulu untuk pertama, baru selanjutnya buat 1 tahun. Nah, waktu itu kasus aku sama teman-teman IPB aku, kita buatnya baru di sana. Jadi when we arrive, kita langsung bilang, oh kita harus bikin visa, dan kita bikin dari sana. Beda halnya sama teman-teman saya yang dari UNS, nah mereka buatnya udah langsung dari Indonesia, memang tidak ribet gitu kan. Nah, itu yang kamu harus perhatikan juga. Selanjutnya yang kamu harus perhatikan adalah flight ticket kamu. Kamu harus lihat flight ticket kamu itu which airlines, in which date, and which time exactly. Kenapa? Kasus aku pas bulan Maret, I was like so stupid, I didn't check and recheck. Nah, aku kira berangkat tiket aku tulisnya tanggal 23 jam 12.15 pagi hari, which is like midnight ya. Dan aku berangkat dari Bogor tanggal 23. Ternyata kan kalau tanggal 23 the next day-nya tanggal 24. Jadi I missed 1 day flight. Nah, harusnya kan aku berangkatnya tanggal 22. So you really have to be careful about that ya. Karena gara-gara itu ya I have to spend more money to buy a new ticket gitu kan. Jadi really take good care of that ya. Perhatiin banget. Terus yang kamu setelah dokumen-dokumen kamu udah terpenuhi, kamu itu do a bit of research. Okay? That's my second tip. Do a bit of research. Kenapa? Supaya kamu sampai sini nggak buta. What will you expect? Misalkan cuaca, gitu kan? Kan kalau cuacanya summer, kalau kita bawa banyak baju winternya, nggak bawa baju summer kan repot, gitu kan? Jadi itu nanti nyangkut pautnya ke barang-barang yang kita bawa lah ya, gitu. Really do a bit of research gitu. Pastiin kamu nyampe sana udah tahu harus kemana gitu. Pas pengalaman aku ke Spanyol itu kan kita di sini nggak dijemput, benar-benar serba mandiri. Nah, we have to find directly a place to stay gitu kan, place to stay gitu. Dan kalau lebih enak lagi bisa urusnya dari Indonesia. Cuman waktu itu rada ribet soalnya I couldn't speak any Spanish ya. Seperti itu. Dan kamu udah harus tahu bus yang kamu ambil itu apa gitu, kemana gitu. So you really have to do a bit of research di sana gitu supaya nggak terlalu buta ya. Okay, next you have to start packing. Nah, packing is like my favorite part, but it's not actually my favorite part. Soalnya it feels like I have to bring everything, tapi ya itu akhirnya nggak semuanya aku butuhin banget gitu kan. Jadi you have to take care. Apa saja yang harus kamu bawa? You have to bring, pertama-tama yang penting adalah medicine. Kalau emang kamu punya penyakit tertentu gitu dan rada-rada sulit mendapatkan obatnya gitu, bring that penting lah gitu. Aku aja bawa basic stuff, Panadol gitu, obat-obat anti diare gitu kan. Soalnya kan yang paling sering penyakit perut ya nggak sih? Oke, itu. Sama allergies, anti-allergen, antihistamin, balsam, counter pain, ya sederhana, intinya one small bag it's enough gitu buat medicine. Selanjutnya yang kamu bawa adalah
makanan. Ya, I really love food dan aku kangen banget makanan Indonesia. Jadi aku bawa beberapa bumbu makanan seperti itu dan aku juga bawa kecap manis, sambal. Soalnya di sini rada-rada sulit menemukan barang-barang makanan Indonesia gitu, kecuali makanan-makanan Jepang, Korea, Chinese gitu. Itu masih lumayan sering di sini. Kalau Indonesia rada-rada sulit, kecuali kalau kamu ke negara yang misalnya Jerman, Belanda, itu ada toko-toko karena banyak orang Indonesia. Kalau Spanyol kan nggak terlalu ya. Jadi, tapi you can send it, like you can buy online and send it here, but it'll cost you like more money, ya kan? Nah, itu bawa makanan. Lagian kalau aku bawa makanan dari Indonesia, bumbu-bumbu, di sini aku kan suka masak-masak sama temen aku. Jadi kita bawa potluck. Nah, potluck ini biasanya masing-masing orang bawa makanan khas daerahnya, apa ya yang whatever she wants to cook, terus kita makan bersama gitu. Jadi kan kalau bawa makanan dari negara kita sendiri lumayan, jadi mereka juga lebih tahu gitu kan budaya Indonesia, makanan Indonesia seperti apa gitu ya. Okay, next, what I had to bring, I had to bring clothes. Nah, clothes ini rada-rada pusing mencarinya. Kenapa? One trick and one tips that I would tell you is that bring clothes yang kamu nggak bakal bawa lagi ke Indonesia gitu ya. Mungkin everybody knows that gitu. Soalnya di sini, oh ya, jangan bawa banyak banget baju. Soalnya di sini, khususnya di Spain atau di Eropa, Zara, Mango, Bershka gitu, sale-nya tuh waduh gede-gedean, bisa nyampe 5 euroan, 3 euroan gitu. Jadi ya nggak usah bawa banyak-banyak, di sini juga bisa belanja, tapi bukan berarti kita jangan nggak bawa apa-apa ya gitu. Jadi bring what is enough for you. Soalnya di sini what happens is that baju-baju yang aku nggak mau lagi aku donasiin di box-box yang suka ada depan supermarket gitu. Taruh di situ, nanti kan aku tinggal bawa baju yang aku beli di sini ke Indonesia. It's like renewing your wardrobe, beauty tips, okay? Gitu. Terus, tapi bawalah, misalkan karena masuk musim winter apa musim autumn, bawa jaket tebal gitu. Kan lumayan di Indonesia kan banyak tuh jaket-jaket tebal yang murah-murah gitu, KW-KW-an apa-apalah misalkan. Ya bawa aja kalau mau, kalau enggak ya nggak usah gitu. Cuman ya itu dia, know the season, it's really important. I had to bring also sepatu ya. Waktu aku bawa beberapa sepatu olahraga, sepatu yang sehari-hari bisa aku pakai juga gitu. Jangan bawa sepatu yang ngeplek-ngeplek karena di sini banyak jalan, nanti kan kamu sakit. Dan aku waktu itu juga bawa sandal jepit. Itu penting supaya di rumah bisa pakai sandal jepit, nggak usah pakai sepatu kan rada-rada ngep gitu kan kaki ya. Itu. Terus aku juga bawa baju olahraga gitu, bawa baju tidur, ini yang essential kayak gitu, dan baju dalam jangan sampai lupa gitu kan. Terus next is like you have to bring beauty stuff, misalkan sabun, sampo gitu. Kalau misalkan memang kamu harus pakai sampo tertentu atau sabun tertentu gitu kan. Nah sebenarnya sini sih banyak gitu, jadi nggak usah juga bawa odol stok buat 1 tahun gitu, enggak gitu kan. Cuman kalau waktu itu kasusnya aku pas ke sini masuk bulan winter and the fall, everything is like really dry and I had problem with my dry skin and it's like really hurting. Kalau pakai celana itu, oh my god, itu kulit udah kayak ngelatak, udah kayak dikuliti lah kayak begitu. It's like really uncomfortable, it hurts a lot. Aku pun juga kesini ke farmasi nanya lotion apa yang bener-bener ampuh, aku coba nggak ngaruh gitu. Dan biasanya memang aku udah cocoknya pakai Jergens Ultra Healing, gila promosi banget ya, tapi emang itu bener-bener really good lotion. It's like made in Australia dan bener-bener ampuh banget. Ini juga direkomend dari teman aku dan I recommend it to all the people who are going abroad ya. Dan makanya aku pas bulan Maret balik ambil bawa itu dan my skin was like better gitu. Jadi essential items like that you have to bring, okay? Terus yang clothes, essential items, medicines, shoes and stuff, and you have to bring also juga komputer ya buat belajar gitu. Nggak usah bawa buku banyak-banyak, soalnya sini banyak buku bagus-bagus, tapi emang bukunya bahasa Spanyol ya, jadi nggak usah berat, oke? Itu kalau kamu suka kamera, foto-foto, bawa kamera gitu. Terus apa lagi ya, mungkin itu aja sih packing stuff. Kadang-kadang kalau kamu ditempatin di apartemen yang unfurnished, misalnya yang nggak ada spraynya, itu kamu harus beli gitu. Kasus yang aku waktu itu ya nggak ada spray, tapi ada bantal dan ada tempat tidur, jadi aku cuma beli spray gitu kan, dan selimut gitu. Soalnya di sini musim dingin banget, jadi kamu ya mendingan bawa selimut gitu. Beli selimut di sini aja ya, kalau bawa dari Indonesia berat kan gitu. It doesn't cost a lot banget kok, and it's really important. Soalnya kalau nggak you can't even sleep gitu kan. Itu terus
itu saja sih saran aku mengenai packing ya. Nah, on the day of departure, what to expect? What to expect is like, don't forget any documents that you need that is really really essential gitu kan. Itu jangan sampai ketinggalan. Kalau nanti kamu harus balik lagi dan you will miss your flight. Oke? Dan benar-benar perjalanan kamu ke bandara kamu harus estimasiin berapa lama gitu. Apalagi Jakarta with its traffic jam yang kita nggak tahu bisa berapa jam. Aku sih biasanya kalau dari Bogor suka wanti-wanti 5 jam sebelum keberangkatan itu berangkat dari Bogor gitu kan. Entah naik Damri, entah naik mobil gitu ya. 5 jam lah jaga-jaga nunggu di airport, nggak apa-apa daripada telat gitu kan. Toh biasanya juga suka ada teman-teman yang nganterin ya nggak sih. Jadi nggak sendiri seperti itu. Itu. Terus don't miss your flight ticket, bring your bagasi. Nah, bagasi ini kamu juga harus lihat berapa kuotanya. Jangan sampai melebihi kuota, soalnya penaltinya gede. Waktu itu teman aku yang dari Palembang bareng-bareng ke Bangkok, mereka cuma kuota 15 kilo and they were like over the limit banget ya, dan akhirnya mereka harus bayar 1,5 juta ya, sekitar segitulah. It's a lot of money ya, soalnya 1 kilo itu bisa dicas berapa dolar gitu, berapa ratus ribu rupiah gitu. Jangan sampai over limit. Waktu itu aku memang over limit sedikit gitu, tapi ya karena aku berangkat bareng Sobi dan dia tidak melewati batas, jadi kita sharing kuota gitu, dan akhirnya aku nggak kena denda. Lucky me gitu kan. Trik aku waktu itu, aku bawa hand luggage gitu. Hand luggage kita biasanya diperbolehkan sekitar 7 sampai 10 kilo. You have to read about that, persyaratannya berapa. Nah, aku biasanya masukin barang-barang yang penting aku di situ, misalnya laptop gitu. Soalnya kan we may not know bagasi kita gitu, apa karena nyasar, walaupun ada insurance juga, asuransi juga kan nggak tahu bakalan hilang apa enggak. Soalnya waktu itu juga punya teman Syria di sini, dari Syria ke Santiago, maletanya bagasinya dia hilang dan bingung dia kan, soalnya dia ya harus spend the money-nya buat belanja semuanya, yang baju segala macam, jadi lebih boros gitu. Jadi belum lagi kalau misalkan bayangin laptop kita di situ, aduh nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi put your important stuff in a bag and bring it to the cabin gitu ya. Gitu. Waktu itu aku bawa ransel dan intinya yang berat-berat aku taruh situ aja deh pokoknya gitu. Tapi ya itu juga, kamu jangan sampai bawa ya misalnya botol lebih dari 100 ml. You have to fill in all the requirements-nya juga gitu ya. Itu aja sih menurut saya tips dan triksnya. Terus on the day of departure, kamu harus udah tahu juga pas kamu sampai di Spain gitu, kira-kira kemana ya kamu harus pergi gitu. Jangan sampai nyampe di Spain, aduh bingung kemana gitu, naik apa gini-gini. Soalnya di sini ya susah bahasa Inggrisnya gitu kan. Dan nyampe di sini kamu nggak kayak di Thailand. Pas di Thailand kita dijemput, jadi kan kita nyampe, oh udah ada CP-Like dan teman-teman dari KU-nya, dan kita udah langsung dianterin ke apartemen kita, semuanya udah arrange. Kalau di sini semuanya harus di arrange by yourself, so you really have to like take measurements gitu. Misalnya naik bus apa, udah harus bawa uang berapa, soalnya penting bawa euro. Jangan sampai kamu bawa rupiah, jatuh harganya. Ya paling mending misalkan euronya kehabisan, bawalah US dollar gitu. Kasusnya temen aku juga yang dari WNS pas ke Thailand, mereka nggak kurang bawa batnya kan, jadi mereka bawa tuh rupiah kalau nggak salah, dan itu jatuhnya jauh banget, rugi deh pokoknya. So if you go, mendingan bawa US dollar, soalnya itu nggak bakal rugi gitu, tuker aja US dollar gitu kan. Dan tapi kalau kamu tuker di Indonesia di bank gitu, itu US dollarnya benar-benar harus flawless, jangan sampai kelipet, soalnya mereka nggak nerima gitu. Tapi kalau ke money changer tuker bata apa gimana ya, mereka terima aja. Dan di sini juga aku nggak pernah ada masalah tuh di bank sini, misalnya kelipet sedikit dolar aku apa gimana, nggak pernah ada masalah. Jadi tergantung negaranya seperti itu. Tips aku, coba kamu banding-bandingin dulu. Biasanya kurs yang paling bagus itu di Permata, kalau nggak di Money Changer, Permata Bank ya, bukannya promosi, tapi biasanya aku suka belinya di sana. Soalnya yang lumayan oke lah ratingnya gitu. Tapi itu dia, untuk beli dolar kamu harus booking kadang-kadang, soalnya stok mereka juga terbatas gitu kan. Seperti itu. Dan take all the ini dulu lah, tahu dulu do investigation kira-kira apa biar nggak terlalu rugi seperti itu. Itu aja sih. Oh ya, kalau kamu udah sampai di tempat tujuan gitu, benar-benar check your stuff dan guard your stuff gitu. Soalnya we may not know, bakal ada yang nyopet kamu. Waktu itu aku ke Barcelona, aku
kecopetan di airport. Bayangin di airportnya udah kecopetan juga gitu. I was like busy carrying all my bags and stuff, dan ya mau gimana gitu kan. Dan you really have to be careful. Walaupun di negara luar sangkanya safe, you really have to still be careful gitu. Itu aja sih tips dari saya, okay? And kalau misalkan mencegah supaya tidak di pickpocket, if you bring money, separate it in di beberapa tempat, jangan semuanya di satu tempat gitu. Dan jangan tempat-tempat yang mencolok gitu. Benar taruh tas paling dalam, apa tahu di bawah jaket kamu, dalam jaket kamu, seperti itu, okay? Nah, pas kamu satu hal lagi, pas kamu sampai misalkan di negara tujuan gitu, bener-bener tanya orang sananya, misalkan hospital itu di mana terdekat, police station itu di mana. Soalnya itu penting supaya kalau ada sesuatu yang terjadi sama kamu gitu, kamu bisa langsung udah tahu gitu tempatnya kemana, udah tahu hubungin siapa gitu ya. Dan yang penting juga kamu nyampe sini buy a phone number. Penting, soalnya kalau kamu pakai nomor Indonesia mahal banget kan roamingnya gitu. Jadi buy that supaya mempermudah komunikasi kamu. Oke? Mungkin itu tips dan tricks yang saya berikan sebelum kamu depart untuk mengikuti program pertukaran pelajar apa ke luar negeri untuk duration of a certain period, seperti itu. Oke? Kalau kamu punya pertanyaan gitu, silakan hubungin aku. Dan if you like this video, please like it, because I'm gonna make more of these videos and subscribe to my channel. Okay? Bye!